masyarakat melihat, oke deh, lo misalnya lulusan dari suatu universitas yang ngetop gitu kan, dengan IPK yang tinggi gitu. Terus masyarakat akan melihat apa karya lo? Iya, lu bisa apa? Lo bisa apa? Bisa bikin saluran air jadi bersih, gitu yang bermanfaat ya. Lo bisa memberikan kita apa gitu kan? Nah akhirnya kalau kita tidak bisa menjawab hal itu semua, ya percuma aja gitu. Hal-hal yang kita banggakan itu hanya jadi sekedar selembar kertas semata gitu ya kan? Nah di sinilah makanya kenapa saya ingin membahas mengenai ini ya, pengalaman adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Karena kalau bukan kita yang mencari pengalaman kerja, siapa lagi gitu? Tidak ada yang memiliki inisiatif untuk dapat membantu kita. Kalau kita nggak cari, nggak ada tiba-tiba orang nggak ada ngasih pengalaman. Nggak ada. Kita harus memiliki inisiatif gitu. Kita mau langsung bergegas gitu untuk mencari pengalaman yang kita butuhkan gitu. Jadi kita tidak hanya cukup dengan ilmu di bangku kuliah saja gitu. Nah, kita tidak cukup dengan seberapa banyak gelar yang kita kumpulkan. Ada yang berbicara seperti ini Pak. Misalnya, ngapain kita cari pengalaman? Kita bisa belajar dari pengalaman lain. Nah itu gimana Pak? Biasa begitu kan ya? Ada yang berbicara gitu. Gimana tuh Pak? Nah itu orang yang hanya mau enaknya saja gitu. Iya. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Betul. Ya. Tetapi kalau kita tidak merasakan sendiri pengalaman yang kita harapkan, kita juga akan mengalami kesulitan. Kayak enak gitu ya, lihat orang lain berhasil gitu kan. Kita hanya sekedar mendengar cerita yang manis semata gitu kan. Nah akhirnya karena kita terlalu dibuai dengan hal itu, kita anggap gampang. Gitu. Menyepelekan. Kita menyepelekan dan akhirnya pas kita langsung terjun ke lapangan kok ternyata tidak seindah kata-katanya gitu kan. Nah akhirnya di situ kita mulai merasa bahwa kita ini gagal, kita ini di bawah rata-rata kemampuannya, nggak bisa apa-apa, karena kita tidak mau mulai meniti dari hal yang terkecil gitu. Kita inginnya tuh langsung melompat jauh gitu, karena kita mendengar pengalaman orang lain ya kan, pahit getirnya mereka, terus kita merasa bisa memetik pembelajaran dari mereka, tapi kitanya sendiri belum merasakan. Seharusnya kita boleh mendengar pengalaman dari orang lain ya mengenai bidang kita, tetapi kita juga sudah mempraktekkan gitu apa yang kita tahu saat ini. Sambil jalan ya. Sambil jalan. Bukannya sambil diem. Nggak bisa. Kita hanya bisa dengerin dosen doang gitu kan, dengan sepatu mungkin gitu, mendengar perkataannya mereka gitu kan, bahwa mereka ini merasakan pahit getirnya ketika di lapangan gitu. Kita merasa itu sudah cukup, kita tidak perlu mengalaminya sendiri. Dan akhirnya ketika kita sudah selesai dari bangku kuliah dan kita mengalami sendiri apa yang kita pelajari, akhirnya kok ternyata nggak bisa membantu kita gitu. Nah di sini kan masalahnya gitu. Kalau misalnya kita tidak mau dari awal kita tuh mencari pengalaman kita, kita tidak bisa gitu hanya mengandalkan pengalaman orang lain. Karena banyak orang yang tidak mau gitu ya mencari pengalaman kerjanya sendiri gitu. Akhirnya ketika dia sudah selesai dari bangku kuliah, dia start lagi dari awal, dari nol. Ya, dia seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Ya karena kan kalau misalnya apa yang kita pelajari di bangku kuliah itu hanya sekedar teori, ya bagaimana gitu kita tahu teori yang kita pelajari ini bisa kita aplikasikan atau tidak. Nah itu kan menjadi PR utamanya gitu buat kita. Nah makanya saya selalu menghimbau gitu, ayo kita nggak usah nunggu semuanya itu menjadi sempurna menurut versi kita. Tetapi apa yang kita ketahui meskipun kita rasa itu hanya sedikit, ya sudah kita praktekkan. Perbanyak magang dia. Iya. Perbanyak magang. Perbanyak untuk istilah kita terjun ke masyarakat,
apa yang bisa kita kontribusikan dengan ilmu yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki, ya sudah. Dan akhirnya kan berjalan dengan waktu, kita akan semakin bisa disebut orang yang ahli di bidangnya. Karena orang yang ahli di dalam bidangnya itu bukan hanya yang banyak tahu, tetapi yang dia bisa memastikan gitu. Dia bisa memberikan karya yang nyata, bukan hanya sekedar misalnya himbauan semata gitu kan. Harus gini, harus itu, nggak boleh nih, nggak boleh itu. Ya ini ada cerita lucu gitu ya di dalam pengalaman saya selama mengelola sekolah Fikar ini gitu ya. Nah, pada suatu saat gitu, saya berkonsultasi dengan seorang psikolog gitu kan. Nah, psikolog ini awalnya itu saya malah menjadi kliennya dia. Saya datang ke dia ini dengan suatu itikat, saya ingin mencari tahu gitu, bagaimana sih menjalani sebuah tes pencarian bakat dan minat. Nah, akhirnya ya sudah, setelah saya menjalani tes tersebut, kemudian ya saya berkonsultasi dengan beliau. Akhirnya beliau menanyakan apa sih pekerjaan saya gitu kan. Setelah saya beritahukan bahwa saya ini dari dunia pendidikan, saya mengelola sebuah sekolah, tapi bukan sekolah formal, sekolah yang lebih mengarahkan anak-anaknya kepada potensinya mereka, sekolah yang ramah anak. Nah, dan di situ akhirnya si psikolog ini malah berbalik bertanya kepada saya. Tertarik ya? Dia ternyata memiliki masalah dengan anaknya. Dia selama ini merasa kebingungan gitu, mengapa anaknya ini ketika disuruh datang ke sekolah selalu malas, selalu memiliki mood yang jelek gitu kan. Dia tidak memiliki gairah gitu kan. Padahal dia seorang psikolog kan? Padahal dia seorang sekolah anak. Dan dia memiliki masalah dengan anak sendiri. Dan akhirnya saya tanya kan, kalau boleh tahu di mana anaknya Bunda bersekolah gitu kan. Nah, dia menceritakan lah sebuah sekolah gitu. Terus setelah saya tahu, Bunda yang salah bukan anaknya, tetapi sekolahnya. Sekolahnya? Benar, karena sekolahnya ini muatan akademisnya terlalu besar gitu. Anaknya Bunda akhirnya merasa nggak nyaman. Jadi wajar gitu kalau misalnya anaknya Bunda ini ketika datang ke sekolah itu ya sudah berubah raut wajahnya gitu kan, tidak mengenakan lagi gitu. Kan Bunda bilang ke saya ketika di rumah kok dia orangnya ceria gitu kan. Pas mau berangkat ke sekolah langsung berubah wajahnya gitu kan. Nah, di sini akhirnya saya melihat bahwa even seorang psikolog saja ya, ketika dia jarang menemui masalah di lapangan, ya, akhirnya dia juga terhambat ilmu yang dia miliki gitu. Ya. Karena ilmu yang dia miliki ini kan mungkin hanya sekedar teori yang dia tahu gitu kan, yang dia pelajari selama ini di bangku kuliah. Tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengimplementasikannya, ya. Even itu dengan anaknya sendiri gitu kan. Padahal sekolah anak juga. Padahal sekolah anak. Dan akhirnya di situ saya menarik kesimpulan gitu. Mengapa saya bisa memberikan konsultasi ke beliau? Karena saya sudah terjun duluan di lapangan. Pengalaman yang lebih banyak gitu. Pengalaman yang berbicara gitu kan. Mengapa saya bisa cepat mengetahui gitu kan masalah yang dialami oleh Bunda psikolog ini. Karena saya sudah banyak mengalami hal-hal yang dialami gitu kan sama dia gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah. Di situ akhirnya saya mengambil kesimpulan gitu. Kalau kita menginginkan gitu ya kesuksesan di masa depan, maka imbangilah ilmu yang kita ketahui dengan praktek nyata di lapangan. Pengalaman berbicara. Oke, baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanyakan, silakan langsung tentang sesi ini, tentang pengalaman, atau misalnya tentang sesi-sesi sebelumnya, silakan langsung di link deskripsi di bawah, sudah disediakan semuanya, link WA, Telegram, juga di application podcast untuk artikel, dan juga ada untuk bertanya juga di link Gmailnya. Langsung saja klik, dan sampai jumpa di application selanjutnya.